Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali lagi kita di pendalaman ajaran GKI Residensi Sudirman. Pada episode hari ini saya bersama dengan Pak Yuda. Halo Pak. Hai. Sehat Pak? Sehat, Sehat. puji Tuhan. Walaupun masih agak teler sih sebenarnya. Euforianya masih belum hilang Pak. Oke, sebelum itu mari kita berdoa Pak Yuda. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan, anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami semua dalam menjalani pergumulan maupun kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan memulai pendalaman ajaran pada hari ini. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, baik bagi kami sebagai pendengar maupun bagi Pak Yuda yang akan menyampaikan materi. Kiranya melalui pendalaman ajaran ini bisa kami pergunakan, kami bisa berkomitmen dalam hadapi kehidupan selanjutnya. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Pak Yuda, kita hari ini akan membahas satu tema yang dampaknya itu besar kalau diucapkan dalam kehidupan. Terutama kalau kita bicara anak-anak remaja atau pemuda ya. Kalau saya mengaitkannya seperti itu dengan dua kata ini. Kita akan membahas yes man. Yes man, kalau di Surabaya itu gasto, gaspol. Kalau siap ya. Iya, kalau bahasa Indonesianya itu berarti asal setuju ya Pak. Kalau saya ngambil ini maknanya. Jadi dalam kehidupan, terutama di bergereja ini seringkali ditemukan fenomena-fenomena yes man ini Pak. Nah, apa itu yes man menurut Pak Yuda? Yes man. Jadi orang yang ini kan ya, yang kalau diajak ngapa-ngapain itu selalu jawabnya siap dan gitu, siap laksanakan, oke gitu. Kira-kira ringkasnya gitu toh ya. Itu fenomena yang banyak terjadi juga ya. Nah kalau yes man sendiri itu emang mengapa kok bisa terjadi ya Pak ya? Iya, orang menjadi yes man itu karena sebenarnya ada beberapa faktor sebenarnya. Tapi mungkin memang ada sentuhan psikologisnya juga, sosiologis juga, tapi juga ada teologisnya sih ya. Yang pertama gini, orang menjadi yes man itu karena ada secara sosiologisnya dia itu takut mendapatkan tekanan sosial. Nah, tekanan sosial itu berarti sebenarnya ini terkait dengan penyebab yang kedua, kebutuhan secara psikologisnya dia butuh untuk pengakuan, butuh diterima. Jadi ketika dia takut dengan tekanan sosial, dia takut kalau menjawab tidak, kalau menjawab misalnya tidak setuju atau tidak mau, itu dia ditolak oleh lingkungan itu, oleh komunitas itu. Jadi itu tekanan sosialnya seperti itu. Termasuk ya jadinya kan dianggap tidak sopan lah. Tapi sebenarnya dibalik ketakutan untuk dianggap tidak sopan itu ya takut untuk diterima itu, takut akan pengakuan. Nah, secara sosiologisnya seperti itu, juga secara psikologisnya. Nah, tapi juga ada unsur secara teologis. Secara teologis itu memiliki pemahaman yang salah tentang kesediaan, kerelaan. Disuruh diminta untuk pelayanan, ya mau, tidak mengukur waktu dan tenaga yang tersedia. Akhirnya ya berantakan. Nah, kerelaan dalam melayani itu bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau vertikalnya dia takut kalau menolak pelayanan kemudian takut dihukum Tuhan, tidak diberkati. Nah, bisa seperti itu. Atau secara horizontalnya
dia takut menolak itu karena takut dianggap tidak rohani. Begitu. Jadi lagi-lagi sebenarnya ketika secara horizontal ini ada ketakutan psikologisnya, yaitu ketakutan untuk diterima, diakui. Nah, sebenarnya bro, hal seperti ini yang kemudian kita agak geser dikit ke dunia relasi, baik pacaran maupun suami istri. Itu sebenarnya orang-orang yang bucin itu juga ada unsur ini. Jadi entah benar entah salah, yang penting dia pasanganku, ya aku belain gitu. Nah, itu bagi saya adalah orang yang yes man juga. Nah, dia kenapa kayak gitu? Ya karena dia menghubungkan cinta itu dengan siap untuk menerima dan diterima. Jadi akhirnya ya itu tadi, pokoknya pasanganku ngomong apa, minta apa, selalu dilakukan, dituruti. Nah, kira-kira penyebabnya seperti itu tuh. Nah, saya tertarik sama yang poin ketiga tadi mengenai salah pemahaman pelayanan ya Pak ya. Nah, apakah kita juga menyadari ataukah benar ya statement ini? Apakah budaya rohani yang dibangun di gereja dari anak-anak sampai dewasa itu juga bisa memicu seseorang itu bisa berperilaku seperti yes man itu Pak? Oh iya, sangat ya. Jadi persoalannya di sini kan nilai yang ditanamkan itu nilai yang seperti apa. Jadi kalau seperti ini ya, tadi saya mention, ketika orang ditanamkan nilai, pokoknya kalau urusan pelayanan harus dinomorsatukan. Nah, kenapa begitu? Karena sejak kecil dididik, diajarin kalau kamu ndak pelayanan nggak diberkati, gitu. Kalau kamu ndak pelayanan Tuhan marah, gitu. Nah, akhirnya semangatnya untuk melayani itu didasarkan oleh rasa takut, bukan rasa cinta, bukan rasa syukur, gitu. Nah, ya ini yang akhirnya mungkin dampaknya terhadap gereja oke. Tapi kalau melihat sebenarnya iman Kristen itu kan kita melihatnya kita harus bertumbuh itu sinkron secara komprehensif gitu, bukan hanya kehidupan di gereja. Lah kalau kehidupan di gerejanya oke, tapi kemudian gara-gara memenuhi tanggung jawab itu, akhirnya pelayanan ini ikut, pokoknya dihubungin komisi pemuda jadi aktivis oke, dihubungin panitia apa dihubungin oke, dihubungin oleh sektor oke gitu, dihubungin oleh apapun ya, siapapun yang menghubungi dan minta bantuan dia oke, dia okekan. Akhirnya waktu dan tenaganya habis. Nah, untuk urusan-urusan yang lain, kerjanya terbengkalai, keluarganya berantakan gitu. Nah, kalau kemudian dia kena PHK gara-gara aktif pelayanan, kan jadi berabe gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan di situ sebenarnya. Nah, berarti tadi kan sudah disinggung nih sekilas tentang resikonya bagi seseorang itu kalau mempunyai sikap yes man. Resiko-resiko lain itu apa Pak Yuda? Resiko lain sebenarnya dengan begitu ya, dia itu jadi orang yang kehilangan integritas sebenarnya. Nah, cepat atau lambat ya, dia akan mencapai titik jenuh, dia akan burn out di sana. Nah, begitu dia burn out, ya akhirnya enggak bisa ngapa-ngapain. Ya syukur-syukur kalau burn out itu cuman sampai jenuh, enggak ada semangat pelayanan. Syukur-syukur kalau seperti itu. Kalau kemudian burnout-nya itu kemudian membuat dia stres, depresi, jadi malah nggak bisa pelayanan sama sekali. Nah kemudian
Persoalan lainnya adalah resikonya kalau kita menjadi orang yang seperti itu, ya tadi saya ngomong tidak punya integritas. Akhirnya kan karena burnout tadi itu, kemudian kita melihat dia oke tapi kemudian hilang. Iya toh. Ayo mau ikut panitia Natal gitu. Gara-gara wah yang menghubungi saya Kak Wardi, sungkan saya mantan ketua, sekarang aktivis sudah siap-siap jadi penatua aja gitu. Enggak gitu. Oh, nah. Konsepnya ini nyepil dikit. Iya, Yasmennya ini yang kayak bisa dikaitkan gitu loh, Yasmennya nanti itu. Gara-gara itu, wah yang menghubungi saya ini apa tulang punggung gereja, pemuda yang potensial banget, ini idolaku, panutanku gitu. Gara-gara itu kemudian apapun yang diminta diokekan. Nah, akhirnya ya udah ndak sanggup. Dia mencapai titik jenuh, dia ndak bisa melakukan. Kan jadi mengecewakan. Dihubungin jadi panitia Natal, langsung diokekan. Akhirnya ndak sanggup melakukan. Ya. Tapi sudah terlanjur sudah terlanjur dilantik segala macam. Lah ternyata ya jadi batu sandungan, jadi berantakan begitu. Nah, itu resikonya. Lalu orang yang yes man jadinya gara-gara kayak gitu maka dia kehilangan arah. Nah, bagaimana kamu itu hidupmu itu mau kemana? Diajak ke sini oke, diajak ke sini oke. Pelayanan misalnya gini, kalau ngomongin soal pelayanan ya, di dunia pelayanan, diajak departemen penggembalaan pelayanan oke, diajak departemen ibadah pelayanan oke, diajak pelayanan departemen gospel oke, diajak pelayanan departemen pengajaran oke. Noh, apakah karunia yang Tuhan berikan memang sebanyak itu? Atau sebenarnya kamu kehilangan warna, semua pelayanan kamu oke kan? Kamu itu warnanya, warna karuniamu itu apa? Gitu. Kamu karuniamu itu ke pastoral atau ke penginjilan atau ke ibadah, worship gitu, atau seperti apa, potensimu di mana? Nah akhirnya kan warnanya enggak kelihatan karena ini ikut itu ikut, semuanya ikut. Dan dalam kondisi seperti itu akhirnya ya dia tidak bisa membangun spiritualitasnya dengan baik. Makin enggak bisa membangun spiritualitas dengan baik, makin kehilangan arah. Jadi arahnya bukan lagi melayani Tuhan tapi menyenangkan sesama gitu, menyenangkan orang. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Berarti fenomena yes man ini kalau saya ambil dari penyebab sama resikonya itu hanya jangka pendek. Tapi mempertaruhkan integritas dalam jangka panjang. Iya. Nah, kalau gitu Pak, kalau gitu saya mau bertanya, di titik mana seseorang itu ya bisa berubah komitmennya, integritasnya itu menjadi kompromi karena ada unsur-unsur kesetiaan, melayani dan lain-lain. Ada enggak yang bisa kita lihat, oh orang ini berubah ini? Indikatornya gitu ya. Ketika dia mulai berubah, sebenarnya sih secara umum ya nanti bakalan terasa sih kalau kita berinteraksi dengan dia. Semangatnya misalnya gini, semangat ini yang saya maksudkan juga termasuk dengan speed, kecepatan dia dalam respon, dalam melayani gitu. Ya misalnya ketika dia mengiyakan untuk sudah mengiyakan departemen gospel, lalu mengiyakan departemen ibadah. Ketika dia datang misalnya
datang gladi kotor atau gladi bersih dari persiapan ibadah gitu ya. Ya dia datang dengan ekspresi kayak apa, antusias enggak, segala macam itu kan kelihatan sebenarnya. Nah, kenapa? Kalau sekali 2 kali kita misalnya orang itu datang alasannya kok kelihatan loyo. Iya, aku habis ikut ini departemen Kespel untuk pelayanan di LP Porong misalnya gitu ya. Ya oke. Kalau ya itu insidentil gitu ya. Tapi kalau terus berkelanjutan kayak gitu kan kita ya bertanya-tanya, nah sebenarnya kamu itu kekuatanmu seperti apa, kondisimu seperti apa. Nah, mungkin maksudnya kompromi itu di situ atau ada pengertian lain yang kamu maksud? Kalau yang saya maksud ya di titik mana saya misalnya ya itu bisa berkompromi karena diiyain aja lah kan ini juga buat pelayanan gitu. Oh, jadi oke, berarti saya salah nangkap dari diri kita kan Pak. Nah kalau seperti itu patokannya apa? Oke, kita bisa berkata tidak itu. Nah, kita perlu menyadari begini. Kita itu manusia terbatas. Kita itu bukan Superman. Ya. Seringkali kita itu jadi Superman. Bukan. Kita ini bukan Superman. Jadi kita itu punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Titik komprominya di mana? Ya jujurlah dengan diri sendiri. Masih ada space enggak sih untuk energi kita? Ayo kita hitung. Kita pagi berangkat kerja, pulang kerja jam berapa? Kita pulang kerja masih bisa gaspol enggak untuk pelayanan? Oke, pulang kerja masih bisa gaspol pelayanan. Tapi pulang pelayanan itu kan kita pulang ke rumah. Orang-orang rumah itu kan juga butuh energi kita, butuh kehadiran kita untuk mendengarkan dan sebagainya. Nah, itu kan harus dihitung gitu. Kalau semuanya masih sudah kita hitung dan masih ada space, ya oke. Ayo kita nambah pelayanan enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita hitung kemudian aduh gak nutut ini. Nanti aku pulang rumah dalam kondisi capek. Ya kalau masih bujangan sih oke ya. Tapi kalau masih bujangan juga pulang ke rumah ketemu orang tua jadi enggak sabaran dengan orang tua atau ketemu anak atau ketemu saudara jadi enggak sabaran kita pulang ya kayak kita pulang ke hotel aja, ke kos-kosan gitu. Langsung masuk kamar, langsung me time di sana. Me time nggak sempet, kadang langsung ketiduran. Bahkan saking capeknya mungkin kita nggak bisa punya waktu dan tenaga untuk prepare pekerjaan esok gitu. Nah itu menurut saya batasan-batasannya itu harus dikenali gitu. Oke. Kita lanjut ya Pak. Terkait dengan integritas yes man dan no man atau ya dan tidak dalam tinjauan teologis. Ada nggak di ayat Alkitab yang bicara kamu ya tidak? Wah, kalau itu pasti kembali ke Matius pasal 5 itu. Apa itu Pak? Matius 5 coba buka ya. Bisa enggak? Matius pasal 5 ayat 37. Ini ya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Kenapa kok Alkitab ngomongnya kayak gitu? Karena pada waktu itu sebenarnya tradisinya orang-orang itu untuk meyakinkan, ini ya sekarang juga sama sih ya, untuk meyakinkan sampai membuat sumpah. Kalau sekarang kan sumpah mati ya, sampai disambar petir segala macam. Nah, penegasan seperti itu bagi pengikut Kristus sebenarnya tidak perlu.
Jadi cukup kalau iya, ya katakan iya. Udah ndak usah di highlight dengan sumpah segala macam janji yang terlalu manis itu gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Yakobus itu juga pernah ngomong yang sama. Yakobus pasal 5 ayat 12. Itu kamu baca dulu deh. Oke. Yakobus 5 ayat 12. Hendaklah kamu mengatakan ya jika memang ya dan tidak jika memang tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Iya. Berarti yang satu berasal dari si jahat, yang satu jangan kena hukuman. Sepertinya berbeda ya. Berbeda. Tapi sebenarnya Yakobus, pengajaran Yakobus ini juga menggemakan pengajaran Kristus di Matius 5. Nah, pengertiannya jangan kena hukuman itu apa? Dalam surat Yakobus, istilah jangan kena hukuman itu sebenarnya hukuman itu terkait dengan pola hidup yang tidak takut akan Tuhan. Gitu. Nah, disinilah kita melihat keterkaitan antara hukuman dan berasal dari si jahat. Ketika kita melakukan sesuatu yang hubungannya itu atau membuat kita mendapatkan hukuman, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita sedang berada di jalur si jahat. Gitu. Nah, jadi mendapatkan hukuman dalam pengertian seperti itu. Oke. Nah, terus pembedakannya gimana, Pak? Ya karena iman, ya karena ketakutan, atau ya karena sungkan gitu. Cara membedakannya gimana? Ya satu sebenarnya yang paling tahu ya kita sih ya, orang yang ngomong ya. Kita ini sebenarnya mengatakan yaitu untuk apa gitu. Nah, itu yang menjadi motivasi kita jadinya. Sebenarnya aku mengiyakan itu karena apa sih? Gitu. Motivasi itu kan yang paling tahu motivasi itu kan kita sendiri. Tapi selain itu ya pada akhirnya orang juga bisa melihat. Misalnya ketika kita mau ikut tim dari penggembalaan, melakukan tim ikut dalam tim perkunjungan itu, kita motivasinya itu sebenarnya mengiyakan karena ada seseorang di dalam tim itu yang kita ngeklik, kita ngelink gitu. Lalu kemudian entah karena satu dan lain hal orang itu kemudian keluar dari tim perkunjungan. Nah, kita menjadi goyah. Nah, pada kondisi seperti itu kan berarti motivasi kita akan kelihatan. Gitu. Jadi kita bisa mengatakan iya itu maupun tidak sebenarnya harusnya dikaitkan dengan respon kita terhadap Tuhan sebenarnya, bukan terhadap sesama. Ngelingnya itu ngeling sama Tuhan. Dalam arti begini, kita ngomong iya atau tidak itu akhirnya kita menyadari ini jawabanku ini iya atau tidak itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi kesadaran itu yang membuat kita itu akan bisa melihat lebih dalam. Sebenarnya aku melakukan iya atau tidak, mengatakan iya atau tidak, itu sebenarnya untuk apa? Kembali lagi ke motivasi. Jadi di balik motivasi itu ada pemahaman hubungan kita dengan Tuhan. Kita ngelingnya sama Tuhan atau bukan. Atau membingungkan atau bisa memberikan? Bisa sedikit ya. Sedikit. Berarti bisa menimbulkan pertanyaan baru dari situ. Mungkin, ya. Pak. Kenapa kok kayak takut banget saya tanya itu loh. Kayak di sidang. Nah, saya takut
penjelasan saya udah ngomong panjang lebar, ternyata bukan itu yang ditanyai, cilaka. Enggak. Eh, Oke. Berarti saya lanjut pertanyaan ya Pak ya. Kalau dari penjelasannya Pak Yuda tadi, bagaimana penegasan ya dan tidak itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kadang ini orang kan juga berpikir, kalau saya bilang tidak, berarti saya tidak rendah hati, tidak dengan kasih lah. Sepakat nggak Pak Yuda dengan ada anggapan-anggapan orang seperti itu? Iya, harus diakui memang ada yang seperti itu ya. Saya ingat ada satu buku sebenarnya. Cuman saya enggak siapin untuk ini ya. Saya cuman secara spontan aja ingat. Mungkin ada baiknya gini. Ketika kita ngomongin soal yes man ini ya, kita harus memahami batasan kita kan. Tadi saya sempat singgung itu. Nah, itu ada satu buku judulnya memang Batasan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya pakai istilah boundaries gitu. Nah, mengenali batasan-batasan itu yang akan membuat kita bisa mengatakan iya dengan sehat, termasuk juga mengatakan tidak dengan sehat. Jadi ada batasan yang tadi sebenarnya sudah saya spill sedikit. Tapi kalau mau mendalamin mungkin perlulah cari buku itu, baca buku itu, judulnya Boundaries. Nanti buku itu lumayan bestseller sih. Sampai kemudian di breakdown lagi, ada boundaries untuk apa, batasan-batasan di dalam berpacaran, batasan-batasan di dalam berelasi, batasan banyak di breakdown untuk dikonkretkan dalam konteks apa gitu. Nah, itu buku bagus ya, judulnya Boundaries. Nanti saya cari Pak. Iya. Oke, saya sebelum ke kesimpulan sama saran dan rekomendasi, saya itu dari tadi itu tergelitik. Kenapa kok harus yes man gitu loh? Kenapa enggak yes woman? Apakah karena perempuan selalu bener? Nah, itu bisa dijawab, bisa enggak itu Pak? Dijawab enggak ya? Ini kan saya kan juga heran ya Pak. Kenapa kok yang muncul fenomenanya itu selalu yes man? Seolah-olah laki itu yang harus nurut gitu loh. Entah sama pasangannya, apalagi tadi ditambah dengan faktor yang bucin itu. Bucin ya. Kenapa kok enggak yes woman itu loh? Ini yang harusnya protes cowok apa cewek ya? Tapi itu tadi bukan pertanyaan yang wajib dijawab. Cuma ya ada keheranan lah. Mungkin men itu yang akan ejewantakan atau dicontohkan sebagai orang ya. Kayaknya karena istilah itu muncul di era-era masih patrilineal ya. Emansipasi wanitanya. Tapi ya perempuan yang kayak gitu kan juga banyak loh. Demi demi cinta, demi apa dia mau melakukan segala-galanya. Dia mau banyak lah, sampai mau meninggalkan orang tuanya dan sebagainya, meninggalkan imannya termasuk. Hanya karena cinta itu. Kesimpulannya nih Pak Yuda dari pembicaraan kita 2 jam ini udah. Perasaan baru 10 menit. Udah lebih loh. Udah lebih ya. Jadi menghadapi fenomena yes man ini harusnya kita sebagai iman Kristen ya kembali kepada firman Tuhan lah. Apakah harus kita sebagai orang Kristen itu menjawab ya itu? Nah, kalau tadi dalam pembahasan kan ya harusnya enggak begitu. Katakan ya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Itu dalam pengertian ya, katakan itu bukan untuk manusia. Katakan itu untuk Tuhan. Gitu. Kalau memang boundariesnya sudah terlampaui ya kita perlu belajar berkata tidak.
nggak usah takut untuk ditolak orang, asalkan jawabannya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya yakin Tuhan bisa paham dan Tuhan menerima kita. Jadi ya ditolak manusia itu ya kita nggak bisa lah memuaskan semua manusia. Pasti ujung-ujungnya kalau arahnya ditolak, arahnya adalah berorientasi pada penerimaan manusia, ujung-ujungnya kita akan ditolak oleh manusia. Saya tiba-tiba ingat ada satu lagu. Lagu apa itu, Pak? Jadi ini lagu pop ini. Lagu pop tentang cinta, ngomongin soal bucin nih tadi ya. Jadi pada akhirnya kayaknya loh ya, kalau saya tebak, entah pengarangnya atau penyanyinya yang tercermin dari lagu ini tuh, udah aku ndak sanggup untuk mengasihi kamu gitu, untuk jalan terus sama kamu itu aku udah ndak sanggup kalau kayak gini caranya. Lagu itu saya lupa judulnya, tapi liriknya itu gini. Oh, mungkinkah diri ini mampu mengubah bui jadi permadani gitu. Ini lagu tahun berapa? Maaf, Pak. Saya dengar lagu ini lagu di kafe tahun 2020 berapa ya? Sebentar ya. Saya belum lama loh ini lagu. Kayaknya dalam rentang 5 tahun ini gitu. Nah, cuman kayaknya ini bukan lagu, genrenya itu bukan genre lagu yang duniamu gitu. Jadi kamu nggak tahu. Tapi ini lagu baru. Karena saya dengernya sebenarnya saya pelayanan di satu tempat, kemudian tempat saya tinggal di kota itu dekat dengan kafe. Lah waktu itu lagu ini disetel. Pas saya lagi diam dengerin lagu ini, liriknya menarik juga ya gitu. Jangan-jangan ini lagu Malaysia lagi. Pengarangnya dari Malaysia. Jangan-jangan. Saya enggak ingat. Tapi kayaknya ada waktu saya cari-cari lagu ini, nggak tahu gimana gitu, kayaknya ada bau-baunya ke sana. Nah, jadi ini pesan dari lagu itu kan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa memenuhi kamu untuk mengubah buih menjadi permadani itu. Aku nggak bisa gitu. Jadi ya sudahlah, stop sampai di sini. Nah, harusnya ya memang di dalam percintaan kita paham batasan-batasan itu. Jangan mengkompromikan, jadi batasannya, lalu jangan mengkompromikan kebenaran. Itu demi cinta kemudian meninggalkan Tuhan gitu. Ya. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Saya kira cukup, Pak Yuda. Cukup ya. Semoga cukup jelas. Jelas. Dan fenomena ini akan dihadapi oleh siapapun suatu saat. Karena saya kan ya mau jujur-jujuran ya, semua orang akan mengalami fenomena-fenomena ini dalam dirinya. Dan juga bahayanya kan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk komunitasnya yang secara horizontal tadi loh, Pak. Iya. Yang awalnya berlima akhirnya jadi berempat, bertiga, akhirnya sendiri, nanti kan repot juga. Oke. Iya. Terima kasih Pak Yuda. Bisa ditutup dengan doa. Oke. Kita. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Engkau menciptakan kami begitu berharga. Engkau menciptakan kami untuk mencerminkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan ini. Dan biarlah kemuliaan-Mu itu sungguh menjadi nyata melalui sikap kami yang jelas. Jika ya, kami katakan ya, jika tidak, kami katakan tidak. Sehingga dengan demikian
kami tidak pernah mengkompromikan kebenaran dalam hidup ini. Selain itu, kami juga menghargai diri kami dengan menghargai batasan-batasan yang ada pada diri kami. Kiranya Engkau tolong kami, mampukan kami supaya tidak menjadi seorang yang yes man, hanya bisa menjawab iya, tapi malah mengecewakan. Sebaliknya, tolong kami untuk menjadi orang yang menyuarakan kebenaran ketika hal itu bertentangan dengan keimanan, dengan kebenaran yang kami pahami. Kami berani berkata tidak ketika ajakan-ajakan itu membuat kami tidak mampu menghayati kasih karunia-Mu. Kami juga berkata tidak untuk semuanya. Dan dengan demikian kami tidak menjadi seorang yang yes man. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Yuda. Semoga Sama-sama. materi pendalaman ajaran episode ini itu bisa menjadi pegangan buat kita semua yang mendengarkan. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati.